Assalamualaikum teman-temanku semua. Gimana nih kabar kalian hari ini? Semoga tetap selalu dalam keadaan sehat dan juga bahagia ya. Ternyata udah lama banget ya aku nggak update kondisi mataku sekarang. Jadi nanti bakalan aku spill juga gimana kondisi mataku sekarang, tipis-tipis aja kali ya. Di video kali ini mau jelasin sedikit aja tentang apa itu ablasio retina, gejalanya kayak gimana, ciri-cirinya apa, bahaya nggak sih, terus kemungkinan terjadi itu sama siapa aja sih. Kayaknya udah beberapa kali ya aku spill di video aku tentang pengertian ablasio retina, tapi ternyata kalian masih banyak yang panik pas ngalamin gejala-gejala ablasio retina. Setelah aku baca di komentar, ternyata kalian banyak juga sih yang ngalamin, terutama gejala yang lihat kayak kilatan cahaya gitu, iya kan? Nah, kalau kalian ngalamin itu jangan panik dulu, nanti bakalan aku kasih tahu kenapa kalian gak boleh panik. Simak terus video aku, tonton sampai habis dan jangan di skip, oke? Jadi sebelumnya aku disclaimer dulu ya teman-teman, aku ini bukan dokter, bukan juga perawat ataupun sejenisnya yang kerja di bidang kesehatan, tapi aku kebetulan ngalamin hal yang kayak gini. Jadi aku share video ini itu berdasarkan pengalaman aku. Ablasio retina adalah kelainan pada mata yang ditandai dengan lepasnya lapisan tipis pada mata, yang mana lapisan tipis itu biasanya disebut dengan retina. Fungsinya itu sangat penting banget. Retina berfungsi untuk menerima cahaya yang kemudian diteruskan ke otak, makanya kita bisa lihat dalam bentuk gambar. Jadi kalau misalnya retina mata kita itu letaknya nggak pada tempatnya, dia bakal ngeganggu penglihatan mata kita. Buat kejadian lepasnya retina mata itu sendiri ada dua jenis ya teman-teman. Itu bisa lepas sebagian atau lepas semuanya. Gejalanya itu biasanya mendadak aja sih teman-teman, jadi nggak ada yang awalnya sakit mata atau mata merah, mata perih gitu, nggak ada, tapi biasanya penglihatan itu langsung buram aja gitu, ditandai dengan di pandangan itu muncul bintik hitam atau floaters. Jadi floaters itu cuma gejala ya. Terus gejala yang kedua itu pandangan seperti tertutup tirai. Aku dulu pernah sih di awal-awal itu, pertama kan muncul cuma satu titik, terus lama-kelamaan itu jadi banyak banget titik-titiknya, makin lama makin banyak sampai bentuk tirai kayak selaput gitu nutupin pandangan mataku. Gejala yang ketiga itu ada penurunan ketajaman mata, jadi kayak burem gitu, nggak fokus. Keempat, lapang padang semakin menyempit. Jadi yang biasanya mata kita tuh bisa ngelihat gini normal tuh, tapi kali ini kayak ada aja yang gitu yang ganggu. Kita kayak ngelirik ke ujung mata, ngelirik keluar gitu, kayak ada yang nutupin gitu loh teman-teman. Terus gejala yang paling khas itu biasanya ada sensasi seperti melihat kilatan cahaya atau fotopsia. Di video sebelumnya aku sebutnya flashes sih. Aku udah share juga pengalaman aku yang kejadian sama aku flashes atau kilatan cahaya itu di video sebelumnya. Kalau kalian belum nonton, langsung cek dulu ya, tonton dulu video aku yang sebelumnya. Nanti videonya bakal aku tulis di description box. Jadi normalnya sebenarnya kebanyakan ablasio retina itu terjadi pada orang-orang yang udah lanjut usia, orang-orang yang udah di umur 50 tahun ke atas gitu. Tapi nggak menutup kemungkinan juga sih usia muda gitu ngalamin gejala-gejala ini, ngalamin penyakit ini, karena mungkin dia ada potensi buat ngalamin gejala-gejala ini. Kayak aku misalnya gini, aku udah ngalamin floaters dan kilatan cahaya kan, gak disangka-sangka tiba-tiba aja gitu keluar gejala-gejalanya. Kalau misalnya nih kalian ngalamin beberapa gejala yang udah aku sebutin tadi, misalnya muncul bintik hitam aja atau melihat kilatan cahaya gitu, jangan panik ya teman-teman, jangan khawatir. Kalian bisa observasi dulu, observasi sendiri, kalian fokus ke mata kalian.
Terus gimana sih Kak caranya observasi? Oke, aku kasih tahu ya. Kalau kalian lihat ada floaters atau flashes atau kilatan cahaya gitu, itu munculnya makin lama, makin banyak, nggak hilang-hilang, atau kalian ngalamin penurunan ketajaman cahaya. Jadi mata kalian tuh kayak keganggu gitu, kayak burem, tiba-tiba burem gitu. Itu cara buat observasi mandiri. Kalian fokusin dulu kurang lebih paling nggak sejam atau paling lama 1 harian lah. Jadi sebenarnya kalau kalian ada floaters atau kilatan cahaya itu nggak bahaya kok, asalkan jumlahnya hanya sedikit. Jumlahnya makin lama tuh nggak makin banyak, nggak makin tambah, terus terjadinya hanya sesekali, jadi langsung hilang gitu, nggak menetap beberapa lama. Terus penglihatan kalian juga nggak ada keganggu sama sekali, itu masih aman kok, nggak perlu panik. Tapi sebaliknya, kalau kalian udah observasi nih, udah observasi sendiri, terus kok ngalamin gejalaku munculnya bintik-bintiknya makin banyak ya, terus kok nggak hilang-hilang ya, terus kok makin sering nih flashesku, terus mataku kok nyeri ya. Apalagi kalian ada riwayat mata minus tinggi atau punya riwayat penyakit gula, itu kalian wajib banget khawatir dan wajib langsung cus ke dokter. Daripada terjadi hal-hal yang nggak diinginkan, kan nggak ada salahnya kita lebih aware ke kesehatan mata kita sendiri. Karena kalau sampai terlambat penanganan bisa sampai mengakibatkan kebutaan loh. Jadi yang aku alamin sekarang itu, beberapa kali floatersku itu muncul satu bintik hitam. Munculnya tuh di kondisi-kondisi tertentu. Misalnya kalau aku lagi banyak pikiran atau stres gitu, nggak tahu kenapa, itu bisa tiba-tiba muncul satu titik aja. Aku udah nggak panik sih sekarang ini udah nggak panik. Cuma aku amatin aja. Palingan kurang dari 1 menit itu udah hilang floatersnya, bintik hitamnya itu. Tapi kalau buat yang bayangan-bayangan mata yang kayak kelawar-kelawar, kayak cacing-cacing, itu masih ada terus sih sampai sekarang. Cuma aku nggak perhatiin, kadang kelihatan jelas, kadang juga enggak. Kalau buat flashesnya, alhamdulillahnya sekarang udah nggak muncul sih. Muncul pun mungkin juga sesekali yang nggak kelihatan banget netes-netes gitu, enggak. Cuma yang aku rasain udah nggak gitu muncul sih teman-teman, itu flash aku dan juga bintik-bintik hitamnya. Beda sih sama aku yang dulu. Kalau sekarang mungkin lebih santai gitu ya, karena udah lama banget gitu, udah berapa tahun ya. Itu kalau yang awal tahun kemarin yang di video aku sebelumnya itu kan juga muncul lagi kan gejalanya yang floater sama kilatan cahaya. Itu aku panik, aku langsung periksa ke dokter. Tapi kata dokter nggak apa-apa. Sekarang sih aku belum sempet periksa lagi ke dokter. Periksa terakhir itu bulan Januari awal tahun kemarin, kalau nggak bulan Desember ya, aku lupa. Jadi apa sih penyebabnya? Kenapa kok bisa sampai retina mata itu lepas? Penyebab pertama karena lapisan retina mata itu robek. Di depan retina mata itu kan ada cairan yang namanya viterus. Kalau sampai lapisan retinanya itu kita robek, cairan viterus itu akan masuk ke belakang retina mata. Jadi lama-lama kalau dia menumpuk di situ, dia akan bisa mendorong lapisan retina itu nanti lepas. Maka dari itu kemarin waktu aku ngalamin kerobekan di retina mataku, itu langsung dilaser. Gunanya apa? Buat ngelekatin lagi retina biar cairan mata itu nggak masuk ke belakang retina, buat meminimalisir terjadinya lepas semua retina dari mataku. Penyebab kedua yaitu ada penumpukan cairan di belakang retina. Ada cairan yang menumpuk banyak di belakang retina. Kenapa bisa ada cairan? Itu bisa aja mungkin karena mata kita sedang ada peradangan. Terus ada mungkin penyakit tumor. Karena penumpukan cairan itu yang ada di belakang retina, dia bisa mendorong lapisan retina buat lepas. Dan penyebab yang ketiga itu bisa aja karena adanya jaringan parut di cairan viterus. Tadi kan aku udah sebutin ya,
Kalau cairan vitreous itu tempatnya ada di depan lapisan retina. Itu terkadang bisa membentuk jaringan parut. Jadi strukturnya itu akan keras, yang mana itu bisa bakalan narik lapisan retina itu sehingga dia bisa lepas. Penyebabnya itu biasanya karena gula darah tinggi. Jadi kalian hati-hati kalau punya riwayat gula darah. Itu bisa merambat ke mata. Dulu waktu pemeriksaan awal aku juga dites di tes lab buat pastiin kalau gula darahku normal. Jadi buat pastiin aja kan kalau sakitnya bukan karena gula darah. Siapa aja sih yang beresiko kemungkinan mengalami ablasio retina ini? Yang pertama tentunya orang dengan mata minus tinggi. Yang kedua itu orang yang sebelumnya udah pernah ngalamin ablasio retina. Jadi misalnya nih aku udah kan pernah nih ngalamin robek retina di mata kiriku. Jadi kemungkinan mata kananku nanti juga bisa kena ablasio retina juga. Yang ketiga bisa juga karena faktor keturunan, nggak menutup kemungkinan itu terjadi. Dan yang keempat, orang yang punya riwayat penyakit gula darah. Dan tentunya orang yang udah lanjut usia, udah di atas 50 tahun. Jadi kalau misalnya kalian punya riwayat-riwayat yang udah aku sebutin barusan itu, terus apalagi ngalamin gejala-gejala ablasio retina itu, mending lebih baik langsung ke dokter aja ya teman-teman ya. Jadi rajin-rajin aja deh teman-teman buat periksa ke dokter mata ya. Karena apa salahnya sih lebih aware ke kesehatan mata kita sendiri. Apalagi kalau kalian ada mata minus lebih dari 5, itu sebaiknya rajin-rajin banget ke dokter mata. Untuk apa sih? Buat screening kondisi mata kalian saat ini, buat ngelihat sebenarnya di lapisan retina mata kalian itu ada penipisan atau enggak. Karena penipisan lapisan retina itu yang jadi gejala awal ablasio retina. Kayak aku sendiri, aku kan matanya udah minus 7 dan silinder juga ya. Sebelumnya aku nggak pernah ke dokter mata. Tahu-tahu itu gara-gara sembelit, ya gara-gara sembelit aku jadi retina mataku robek. Ya jadi kayak gitulah, lebih aware aja ke kesehatan mata. Jangan sampai apa yang aku alamin ini kejadian juga di kalian. Mungkin itu aja yang bisa aku sampaikan di video kali ini. Kalau misalnya penjelasanku belum jelas, langsung aja kalian tulis di kolom komentar, kita diskusi bareng. Atau bisa juga langsung DM aku di Instagram, insya Allah bakalan aku balas. Jadi kayaknya sekian dulu deh ya video dari aku, semoga bermanfaat. Kalau kalian suka dengan video ini, jangan lupa langsung aja share ke teman kalian, keluarga, ataupun kenalan kalian yang sedang ngalamin hal yang sama. Jangan lupa buat subscribe, like, dan komen. See you, bye-bye.